warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris jarak jauh untuk kelas 7. Masih mengenai greetings, salam, yaitu untuk mengucapkan terima kasih, thank you, dan permintaan maaf. To say thank you and sorry. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi, interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ada dua yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu adalah terima kasih dan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Nah, in English, dalam bahasa Inggrisnya, yaitu students are able to say thank you. Siswa dapat atau bisa mengucapkan to say thank you, terima kasih, to others, kepada orang lain, for doing good to them, ketika mereka melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada kita. Jadi kita mengucapkan terima kasih, thank you itu saat ada orang lain berbuat baik kepada kita. Nah, yang keduanya tadi, in Englishnya, students are able to say sorry to others when make a mistake. Siswa dapat mengucapkan mengucapkan maaf kepada orang lain ketika membuat sebuah kesalahan. Jadi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus minta maaf. Oke? Kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, jadi tadi cara berterima kasih adalah dengan mengucapkan thank you. Bahasa Inggrisnya thank you, terjemahannya adalah terima kasih gitu ya. Contoh, example. Contoh, thank you Nadari, terima kasih Nadari gitu. Nadari ini nama orang ya, bisa teman, bisa siapa saja. Yang mungkin berbuat baik kepada kita. Jadi kita ucapkan terima kasih Nadari. Berikutnya, cara meminta maaf. Caranya adalah dengan mengucapkan I am sorry atau I am sorry. Jadi sama saja ya. Tulisannya beda. Yang di sini I huruf I pakai kutip satu tunggal, kemudian huruf M. Ini sebenarnya adalah singkatan dari kata yang ini, I dan M. Jadi ketika I dan M digabungkan itu, dia menjadi seperti ini. Bacanya I am sorry. Kalau ini I am sorry. Agak panjang sedikit. Tapi artinya sama. Jadi mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Jadi cara meminta maaf adalah mengucapkan I am sorry. Saya minta maaf. Nah, example contohnya adalah I am sorry Amar. Saya minta maaf Amar gitu ya. Baik, lanjut. Silahkan buka buku halaman 14. Gambar pertama di situ ada terlihat percakapan antara dua orang siswa. Sepertinya yang laki-laki sebelah kiri itu namanya adalah Benny, yang sebelah kanan namanya adalah Udin ya. Jadi percakapan antara Benny dan Udin. Benny bilang, Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. Kemudian dijawab oleh Udin, that's okay Benny, you can bring it tomorrow. I have another one. Apa itu? Udin, I'm sorry, saya minta maaf. I forgot, saya lupa, to bring, membawa, your sports shirt, baju kaos olahraga kamu. Jadi Benny meminta maaf kepada Udin karena dia lupa membawakan baju olahraganya ya. I'm sorry. Kemudian dijawab oleh Udinnya, that's okay. Tidak masalah gitu ya. Benny, tidak masalah Benny. You can bring it tomorrow. Kamu can kamu can dapat bring membawa it-nya, bajunya tadi,
kamu dapat membawanya besok. Jadi kata Udin tidak masalah dan memperbolehkan Benny membawanya besok. I have another one. Saya punya satu lagi yang lain. Oh, makanya dia santai-santai saja ya karena dia masih punya yang lain gitu ya. Kata si Udin. Nah, berikutnya perhatikan gambar kedua antara guru dan siswi. Sepertinya nama gurunya adalah Mrs. Rita dan nama siswinya adalah Lina ya. Ini nampak. Oke, yang pertama berbicara sepertinya adalah Lina ya. Lina bilang, Lina says, Mrs. Rita, ya ingat MRS ini dibacanya adalah Mrs. Artinya adalah Ibu Rita ya. Thank you very much for the gift. Terima kasih banyak untuk hadiahnya, the gift hadiahnya. Thank you very much, terima kasih banyak untuk hadiahnya. Oh, mungkin Mrs. Rita ngasih hadiah ya ke si Lina. I like it very much, kata si Lina. Saya sangat menyukainya, gitu ya. Saya suka ini sangat banyak, ini saya sangat menyukainya. Kemudian kata Mrs. Rita, good on you, Lina. Cocok untuk Lina, gitu ya. Bagus untuk Lina. I'm happy you like it. Saya bahagia, you like it, kamu menyukainya. Nah, jadi di sini Lina berterima kasih kepada Mrs. Rita, mengucapkan thank you karena Mrs. Rita sudah memberikannya hadiah for the gift. Oke. Okay. Perhatikan di situ, gambar pertama adalah ungkapan permintaan maaf, sedangkan gambar kedua adalah ungkapan berterima kasih. Udah tahu bedanya kenapa di sini meminta maaf gambar pertama? Karena Benny melakukan kesalahan yaitu lupa membawakan baju olahraganya si Udin sehingga dia minta maaf. Sedangkan di sini Lina mengucapkan terima kasih karena Mrs. Rita sudah berbuat baik kepada Lina. Apa perbuatan baik Mrs. Rita kepada Lina? Mrs. Rita memberikannya hadiah, the gift, hadiah. Thank you very much for the gift. Oke. Okay? Jadi kita meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kita berterima kasih ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita. Oke. Lanjut. Ke buku halaman 15, gambar yang pertama ini di atas itu. Kata si Edo seperti ini ya. Good morning, Mrs. Eri. The class is ready, sir. Selamat pagi, Mrs. Eri. Pagi hari ya. Selamat pagi, Pak Harry. Mr. Eri. The class is ready. Kelas sudah sih? Yap. Pak, sir. Ya. Sepertinya Edo adalah ketua kelas ya. Dia mempersiapkan kelas untuk Pak Eri. Kemudian Pak Eri bilang, yang ini, morning Edo, pagi Edo, menjawab salam Edo yang pertama tadi. Oke, katanya. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, ini juga Pak Eri-nya berterima kasih kepada Edo karena Edo sudah mempersiapkan kelasnya. The class is ready, sir. Tadi kan dibilangnya. Kelasnya siap, Pak. Makanya Bapak Edo berterima kasih. Kenapa Pak Edo berterima kasih? Kenapa Pak Eri berterima kasih kepada Edo? Karena Edo sudah mempersiapkan kelasnya, atau Edo sudah berbuat kebaikan kepada Pak Eri. Oke, berikutnya di gambar berikutnya, perhatikan. Kata siswi perempuannya, good afternoon, Mrs. Yuli. Nah, sekarang nama ibunya Mrs. Yuli ya. Good afternoon, Mrs. Yuli. Selamat sore, Mrs. Yuli. Ibu Yuli. How are you? Apa kabarmu? Kemudian Ibu Yulinya bilang, hi, good afternoon. Selamat sore. Ini menjawab salam yang tadi, Lina. Oh, namanya masih Lina ini ya, anak ini. I'm good. Saya baik. Ini menjawab pertanyaan, apakah kabarmu? How are you? Dijawab oleh Mrs. Yuli ini, I am good. Saya baik. Thank you katanya. Terima kasih. Kenapa Mrs. Yuli berterima kasih? Karena Lina menanyakan kabar. Artinya Lina itu berbuat baik atau berbuat perhatian kepada gurunya. Sehingga Ibu Yulinya berterima kasih. Thank you, katanya ya.
Kalau yang tadi Bapak Eri berterima kasih kepada Edo karena Edo sudah mempersiapkan kelasnya. Sedangkan di sini yang gambar yang ini, Mrs. Yuli atau Ibu Yuli berterima kasih kepada Lina karena Lina sudah menanyakan kabarnya. Lina sudah perhatian gitu ya. Lanjut, masih pada halaman 15, gambar berikutnya ini. Kata siswanya, "Good morning, Mrs. Vina." Selamat pagi, Ibu Vina. Dia nama ibu guru yang sekarang ini Ibu Vina namanya ya, Mrs. Vina. "I'm sorry I'm late." Nah, di sini siswa ini mengucapkan permintaan maaf. I'm sorry, saya minta maaf. I am late. Nah, di sini juga disebutkannya alasannya. Saya terlambat. Jadi karena dia terlambat, dia meminta maaf. I'm sorry, I am late. Saya minta maaf, saya terlambat. Kemudian kata Ibu Vina tadi, morning Edo. Nah, pertama-tama menjawab salam Edo tadi ya. Kemudian baru ditanyakannya, why are you late? Kenapa kamu terlambat? Gitu ya. Nah, jadi di sini sebelum dimarahin sama Ibu Vina ini, ternyata Edo juga namanya ya. Ternyata Edo sudah meminta maaf duluan. I am sorry, I am late. Gitu ya. Dia tahu dia berbuat salah, sehingga dia secepatnya meminta maaf. Memang begitu ya seharusnya. Jika kita berkesalahan, tidak perlu menunggu orang lain memarahi kita. Kita duluan meminta maaf kepada orang tersebut. Oke. Gambar berikutnya, siswi itu bilang, she says, "Good afternoon, Mr. Gunawan." Selamat sore, Pak Gunawan. Ini nama bapaknya ini Pak Gunawan ya. I'm sorry, I'm late. Nah, sama ya. Dia juga meminta maaf. Namanya Siti ini nampak di bajunya ini. I'm sorry, saya minta maaf. I am late. Saya terlambat. Sama seperti Edo. Mungkin perginya bareng-bareng tadi pergi sekolah ya, sama-sama terlambat. Oke. Kemudian kata Pak Gunawan, Mr. Gunawan, good afternoon, katanya. Dia menjawab salam pertama-tama, kemudian Pak Gunawan bilang, oke. Don't be late again next time, oke. Jangan terlambat lagi lain waktu ya, gitu ya. Jadi Pak Gunawan memperingatkan Siti supaya tidak terlambat lagi untuk berikutnya. Sama seperti si Edo tadi, Siti juga meminta maaf lebih dulu sebelum keburu dimarahin sama Pak Gunawan ini ya. Jadi karena dia tahu dia melakukan kesalahan, maka dia meminta maaf lebih dulu. Dan itu bagus memang begitu ya. Lanjut ke halaman 16, buka bukunya halaman 16, gambar yang pertama yang di atas itu. Ada ibu dan anak ya. Sepertinya ini di rumah. Yang pertama bilang adalah ibunya sepertinya. Yang pertama memulai percakapan. How are you, Siti? Kata ibunya. Kemudian dijawab Siti, I am not feeling well, Mom. Saya sedang tidak enak. Gitu. Saya sedang merasa tidak enak. I am not feeling well. Saya merasa tidak enak ya. I am not feeling well. Saya tidak merasa baik, Mam, Ibu. Berarti ini ibunya ya. Ada Mom di sini. Kemudian ibunya tanya, how are you feeling? Apa yang kamu rasakan? Gitu ya. Bagaimana perasaanmu? Kemudian dijawab Siti, I have a headache. I have a headache. Saya sedang sakit kepala, begitu. Saya mempunyai sakit kepala. Saya sedang sakit kepala. Kemudian dibilang oleh ibunya, I think you need to rest. Saya pikir kamu perlu istirahat. Karena dia mendengar Siti sakit kepala, maka ibunya bilang, saya pergilah istirahat. Kamu perlu istirahat, kata ibunya. Kemudian dijawab Siti, I think too, Mom. Saya juga berpikir begitu. Saya pikir juga begitu, Ibu, gitu ya. Terima kasih, kata thank you, kata anak tadi Siti tadi kepada ibunya. Kenapa Siti membilang terima kasih? Karena ibunya sudah perhatian kepada Siti dengan menyuruhnya beristirahat. Jadi ibunya berbuat baik kepada Siti sehingga siswa ini berterima kasih kepada ibunya.
gitu ya. Ketika ada orang berterima kasih kepada kita, mau orang tua, teman, atau orang lain, kita tetap harus mengucapkan terima kasih. Thank you. Oke, di gambar berikutnya tetap di halaman 16. Sini ada beberapa orang berkumpul. Eh, ini yang berkacamata sepertinya yang bicara duluan. Katanya adalah, "Hi Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us?" Dijawab Dayu, "No, sorry. I am waiting for Siti. I'll see you there." Apa itu artinya? Kata yang laki-laki ini, "Hai Dayu, we are going to the canteen." Kami pergi ke kantin for lunch, untuk makan siang. Kami ingin pergi ke kantin untuk makan siang, gitu ya. Kami pergi ke kantin untuk makan siang. Are you coming with us? Apakah kamu mau pergi bersama kami, begitu ya? Apakah kamu mau bersama kami pergi ke kantinnya? Jadi dia mengajak si Dayu untuk pergi bersama dia ke kantin, serta dengan teman-teman lainnya ya. Kemudian Dayu menjawab, "Tidak, maaf." Nah, di sini saya sedang menunggu Siti. I'm waiting for Siti. Ternyata dia menolak karena dia menunggu Siti. Mungkin dia mau pergi ke kantin dengan Siti ya. I'll see you there. Saya akan menjumpai kamu di sana. Berarti ya, dia menolak tawaran temannya laki-laki ini karena si Dayu ini menunggu temannya Siti. Jadi sama-sama baru kantin gitu ya. Jadi karena dia menolak tawarannya, dia mengucapkan permintaan maaf kepada yang laki-laki, anak laki-laki ini, siswa laki-laki ya. No, sorry. Tidak, maaf. Gitu ya. Jadi permintaan maaf itu terkadang kita ucapkan bukan cuma karena kita melakukan kesalahan, tapi bisa juga kita ucapkan kalau kita menolak ajakan seseorang gitu ya. Atau karena takut menyinggung perasaannya sehingga kita sebutkan maaf. Gitu ya. Lanjut. Halaman 17. Nah, ini see you later Dayu. Good luck with your English test. Dijawab sama si Dayu, "See you later, Mom. Thanks." Apa itu kata si ibunya? "See you later, Dayu." Sampai ketemu lagi, Dayu. Nah, ingat see you later itu apa kemarin? Adalah salam perpisahan atau salam perpamitan ya. Berarti mereka akan berpisah. Iya, take leave ya kemarin sebelum ini materinya. Kemudian see you later, Dayu. Sampai jumpa lagi, Dayu, kata ibunya. Good luck with your English test. Semoga beruntung dengan ujian bahasa Inggris kamu. Berarti ibunya ini mendoakan supaya Dayu ini berhasil dalam ujian bahasa Inggrisnya. Kata si Dayu, "See you later, Mam." Sampai jumpa, Mam. Ibu menjawab salam perpisahan tadi. Thanks, terima kasih. Nah, itu. Dayu berterima kasih di sini. Kenapa dia berterima kasih? Karena ibu ini sudah mendoakan dia supaya bisa mengerjakan bahasa Inggris, tes bahasa Inggrisnya. Oke. Lanjut. Nah, ini. "Udin, I'm sorry I cannot come to the study group. I feel dizzy." Kata si anak laki-laki yang ini, si Benny ini ya. Kemudian Udin bilang, "No worry, Benny. Just go home and have a rest." Kita coba terjemahkan. Kata si Benny, "Udin, I'm sorry. Saya minta maaf. I cannot come. Saya tidak dapat datang to the study group, ke belajar kelompok. Berarti saya tidak dapat hadir di belajar kelompok." Itu kata si Benny. "I feel dizzy." Saya merasa pusing. Rupanya dia kurang sehat, dia sakit, sehingga dia tidak bisa hadir di belajar kelompoknya ya. Kemudian kata si Udin yang ini, "No worry Benny, tidak masalah Benny, just go home, pergilah pulang and have a rest, dan istirahatlah," gitu ya. Jadi si Benny meminta maaf kepada si Udin karena dia tidak bisa bergabung di pembelajaran kelompoknya ya, study group. Makanya dia bilang I'm sorry. Oke.
Jadi ini juga contoh lain. Sebetulnya Benny tidak melakukan kesalahan. Ini bukan contoh kesalahan ya, tapi dia meminta maaf karena dia tidak bisa menghadiri sesuatu yang supaya temannya tidak tersinggung gitu ya, supaya tidak dibilang sombong, makanya dia minta maaf duluan. Jadi itu lebih sopan, menolak ajakan teman atau menolak untuk bersama teman gitu ya. Dia juga bilang, I am sorry, minta maaf. Oke, baik. Ini adalah gambar terakhir di halaman 17 itu. Kata ayahnya, antara ayah sama anak ya, kata ayahnya, go to sleep now. Pergilah tidur sekarang. If you want, jika kamu ingin, I can wake you up at 4. Saya dapat membangunkan kamu pada pukul 4 pagi gitu ya. Kemudian kata anaknya, thanks dad, terima kasih ya. Yes, yeah, wake me up at 4. Bangunkan saya jam 4 pagi. Good night, selamat malam. Nah ingat, good night kemarin apa? Adalah salam berpamitan. Bukan salam menyapa ya, bukan salam sapaan. Artinya dia mau pergi tidur. Dan di sini si anak bilang terima kasih kepada ayahnya karena ayahnya akan membangunkan dia, mau menolong dia bangun pagi jam 4 ya. Thanks dad katanya. Oke. Nah, itu tadi kondisi-kondisinya, ada sorry, ada thanks. Kapan kita menyebutkan terima kasih, kapan kita menyebutkan meminta maaf. Sudah tahu ya. Sekarang kita masuk ke tugas. Seperti biasa, tugasnya adalah membuat tabel sebanyak 12 baris. Nah, baris 1 dan baris 2 adalah contoh, makanya sudah diisi lengkap. Bedanya di sini ada 2 kolom ya. Di sini adalah kolom situation, kondisinya. Di sini adalah kolom what did you say? Apa yang kamu bilang berdasarkan kondisi ini. Ya, misalnya, nomor 1 ini, kondisinya adalah Mr. Yuda help me studying English. Pak Yuda menolong saya belajar bahasa Inggris. Karena sudah menolong belajar bahasa Inggris, tentunya kita mengucapkan thank you Mr. Yuda gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ada thank you karena dia sudah berbuat baik, kemudian namanya Mr. Yuda. Jadi ada ungkapan terima kasihnya plus namanya, nama orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Thank you Mr. Yuda. Nah, oke, itu contoh nomor 1. Kenapa bukan meminta maaf di sini? Karena Mr. Yuda sudah berbuat baik, bukan melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian nomor 2, baris kedua, situasinya, kondisinya yang terjadi adalah I am late to give I am late to give Mrs. Ria's task. Saya terlambat memberikan tugas Ibu Ria gitu ya. Saya terlambat memberikan tugas Ibu Ria. Karena saya terlambat, karena kita terlambat memberikan tugas, berarti kita harus mengucapkan apa? Kalau melakukan kesalahan, permintaan maaf ya. Makanya kita buat di sini adalah I am sorry. I am sorry, kemudian nama orangnya yang mau kita minta maaf. Mrs. Ria. Jadi makanya I am sorry Mrs. Ria. Nah, jadinya kalimatnya adalah I am sorry Mrs. Ria gitu. Kenapa Mrs. Ria? Karena di sini yang kita terlambat mengumpulkan adalah Mrs. Ria. Kalau di sini Mrs. Yuli misalnya, berarti di sini juga diganti Mrs. Yuli. Sama seperti contoh nomor 1. Kalau yang menolong kita adalah Mr. Gunawan, misalnya di sini, berarti yang kita harus terima kasih adalah Mr. Gunawan. I thank you Mr. Gunawan. Nah, gitu ya. Perhatikan nama orangnya. Jadi ada ungkapan, ada nama orang. Jangan salah. Jangan di sini Mr. Yuda, di sini Mr. Gunawan. Nah, itu nak nyambung ya. Yang berbuat baik kepada kita Mr. Gunawan, tapi di sini Mr. Yuda itu tidak nyambung. Di sini harus sama dengan yang di sini. Ya, orangnya di sini juga sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian kita tinggal milih thank you atau I'm sorry, tergantung dari situasinya. Kalau situasinya adalah orang menolong kita, berarti kita ucapkan thank you. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti kita ucapkan I'm sorry gitu ya. Berarti caranya adalah
terjemahkan dulu kalimatnya di sini, baru bisa kamu jawab yang di sini. Nah, begitu juga nomor 3. Misalnya di sini nomor 3, Reni help me to do my homework. Apa itu Indonesianya? Terjemahkannya. Reni menolong saya untuk melakukan tugas rumah saya. Nah, kalau Reni menolong kita, kita ucapkan apa di sini? Minta maaf atau thank you? Nah, itu. Thank you Reni atau I'm sorry Reni. Nah, silakan pilih ya. Yang mana? Itu juga nomor 4, terjemahkan dulu baru dijawab. Nomor 5 juga terjemahkan dulu baru dijawab. Nomor 6 sama, 7, 8, 9, 10 sama saja. Terjemahkan dulu baru dijawab. Nah, nomor 11 dan 12 agak berbeda. Nomor 11 ini, kamu mengisi yang titik-titik ini berdasarkan dari ucapan yang ini. Kalau ucapannya adalah thank you Ahmad, ingat Ahmad ini adalah nama orang. Thank you Ahmad berarti terima kasih Ahmad. Berarti apa? Berarti Ahmad sudah berbuat baik kepada kamu. Kalau begitu silakan dikarang kalimatnya. Perbuatan baik apa yang Ahmad lakukan kepada kamu? Misalnya, Ahmad help me cook rice misalnya. Ahmad menolong saya memasak nasi. Atau Ahmad help me bring my t-shirt. Ahmad menolong saya membawakan baju saya. Nah, gitu. Boleh ya. Eh, ya, dibuat dulu bahasa Indonesianya, nanti terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke. Misalnya, Ahmad membantu saya mengerjakan soal-soal sulit. Nah, itu kalimatnya. Apa bahasa Inggrisnya? Baru buat di sini, gitu ya. Nah, itu juga yang nomor 12. Kamu mengisi yang titik-titik di sini berdasarkan ungkapan yang di sini. I'm sorry Nadari. Saya minta maaf Nadari. Berarti kamu melakukan kesalahan terhadap nada ri. Berarti kamu ngapain? Kesalahan apa yang kamu buat? Nah, bikin di sini kalimatnya. Misalnya, eh, saya menumpahkan teh di tas Nadari gitu ya. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Buat di sini. Atau contoh lain, saya merusak buku milik Nadari. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Nah, buat di sini ya. Jadi boleh terserah, kalimat terserah. Nomor 11 sama 12 ini silakan dikarang. Terserah kamu. Tapi perhatikan, tapi ingat dia harus sesuai dengan ungkapannya. Kalau ungkapannya di sini thank you, terima kasih, berarti kalimat di sini adalah kebaikan berarti ya. Kalau ungkapan di sini adalah I'm sorry, permintaan maaf, berarti kalimat yang di sini situationnya adalah kamu melakukan kesalahan terhadap si nadari ya gitu ya. Silakan dikarang kalimatnya, nanti dibuat bahasa Inggrisnya, baru dibuat di sini. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau WA pribadi gurunya. Itu saja untuk tugas 5 ini. Buat di buku tulis atau buku latihannya. Jangan lupa buat namanya. Oke. Baik, sekian terima kasih. Itulah pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Tadi ada say thank you dan ada say sorry. Ya, sederhana saja ya. Itu adalah sehari-hari yang pernah kita lakukan. Tidak sulit. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar berjarak jauh. Jangan malas, jangan eh, terlambat. Usahakan tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap berusaha jadi yang terbaik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.